Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang wabarakatuh. mau presentasi kelompok 3 ya. Ya, Pak. Untuk kelompok 3 kalau sudah siap silakan segera presentasi. Saya kira harus 23 loh. Karena jam lucu udah nggak tak lihat. Buka soalnya. Pengen. Sip, pegangin sip. Oh, boleh. Pinter banget dia sampai selesai. Cerdas. Kok pinter-pinter ngomong aja jamet.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Rima Erviana dengan NPM 20130004, Novi Ramadhani dengan NPM 20130042, Sigit Priyowibowo dengan NPM 20130000, Ketut Yogi dengan NPM 20130037, Yunita dengan NPM 20130057, dan yang terakhir ada Wanda Arsana Rahman dengan NPM 20130066. Baik, itu tadi anggota dari kelompok 3. Langsung saja kita akan bacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk pembaca pertama, saya persilakan. Satu, transendentalisme yang mengikuti doktrin Kant, terutama di Hegel dan Kant, meresap ke dalam filsafat dan psikologi Jerman di abad ke-19, dan akhirnya menyebar ke bagian lain Eropa. Hegel memperkenalkan gagasan dialektika ke dalam pandangan konstruktivis sejarah manusia, baik James Baldwin 1861 sampai 1934 dan Gottlieb Herbert Mill 1863 sampai 1931 memperkenalkan dialektika pribadi pertumbuhan untuk perkembangan kognitif Markova 1990. Psikologi Gestalt secara klasik bersifat konstruktivis dalam pemikirannya dan konten serta produknya tidak dilihat sebagai salinan eksternal, asosiasi, atau pengetahuan, melainkan sebagai agen itu menyusun yang diberikan dengan menciptakan
hubungan fungsional baru antara bagian-bagiannya. Gerakan dimulai dari observasi dan interpretasi beberapa fenomena persepsi yang berbeda. Pada 1940-an dan 1950-an, psikologi Gestalt mengalihkan perhatian mereka untuk pemecahan masalah manusia sebagai regenerasi masalah yang konstruktivis situasi, seperti mengincar bentuk yang baik lengkap dalam solusi. Pemecahan masalah mereka mempertahankan bergantung pada melihat atau membangunkan dengan cara yang benar. Ketika solusinya menjadi segera jelas, istilah wawasan yang sering digunakan. B. Teori skema modern. Penggunaan istilah skema oleh Bartlett lebih luas daripada penggunaan istilah skema. Asosiasi dalam memori itu menggabungkan pembelajaran sosial dan kognisi, dan dia melihat fungsinya sebagai membebaskan kita dari penyempitan pengalaman langsung. Seperti yang kemudian dia tulis dalam bukunya tentang berpikir, ini adalah dengan berpikir sebagaimana adanya dengan ingatan. C. Model mental. Johnson lahir 1983. Mengontraskan mental model yang merupakan analog struktural dunia dengan representasi proposisional yang merupakan rangkaian simbol itu sesuai dengan bahasa alami, dan gambar yang merupakan model berkorelasi persepsi dari sudut pandang tertentu. Byrne dan Johnson lahir 1990 meringkas studi di mana mereka telah mengadu satu jenis teori dengan yang lain hasil mendukung gagasan konstruksi model mental. Halford mengemukakan bahwa memecahkan masalah seperti dalam Gestaltian wawasan yang disebutkan sebelumnya tergantung pada memiliki internal representasi atau model mental yang secara struktural isomorfik ke masalah. Meski mengakui yang terkadang asosiatif proses beroperasi, ia berpendapatan bahwa banyak pemecahan masalah manusia terdiri dari penalaran analogis menggunakan model mental. Berdasarkan keteraturan struktural dalam pengalaman umum, misalnya umum pengalaman, bahkan di masa kanak-kanak, mengarah pada konsepsi umum dari set teratur, misalnya dalam set batu bata bangunan, dalam ketinggian relatif saudara laki-laki dan perempuan, dan seterusnya. Ini dapat digunakan untuk memecahkan transitif inferensi, masalah di mana misalnya anak-anak ditanya, apakah Bill lebih bahagia dari Tom, dan Tom lebih bahagia dari Harry, yang merupakan paling bahagia. Menurut Halford, itu disesuaikan dengan pemetaan secara analogis dari atau dikenal set, memerintahkan untuk membangun model mental arus masalah ketika solusinya menjadi cukup jelas.
D. Teori Mendel. Mendel memulai dengan asumsi masuk akal yang kami gunakan untuk bernalar hal-hal apa yang ada daripada seperti apa masuk akal karena jenis hal yang sama adalah variabel dan atau dapat diubah penampilan ini, kemudian membedakan konsepsi dari persepsi. Konsep pengetahuan dimulai tentu saja dari masukan perseptual, tapi di sana mereka diubah atau dideskripsikan kembali menjadi bermakna kategori. Awalnya skema gambar Mendler 1992 yang mungkin memiliki sedikit hubungan yang jelas dengan ciri perseptual. Sebagai ilustrasi, Mendler 1992 mengutip penelitian berikut. Ross 1980 membiasakan bayi usia 1 tahun dengan kayu dan kayu yang sangat bervariasi, replika plastik dari salah satu dari 3 kategori, hewan, furnitur, atau makanan, menggunakan paradigma habituasi, dishabituasi. Ketika contoh dari kategori lain kemudian disajikan, bayi tidak terhabituasi dengannya, yaitu dianggap sebagai baru. Sebagai Mendler 1992 P275 menjelaskan, hasil ini sulit untuk dijelaskan secara murni dasar kesamaan dan ketidaksamaan penampilan, karena dalam keragaman kategori dalam bentuk bervariasi hingga antar kategori variabilitas. Seolah-olah bayi juga mengandung sesuatu yang lebih dalam bahwa objek baru adalah jenis hal yang berbeda. Sebaliknya, Mendler 1993 P146 berpendapat bahwa kognitif lebih jauh proses analisis dan transformasi campur tangan. Apa yang mengubah pola menjadi konsep adalah proses yang saya sebut analisis persepsi. Ini menjelaskan ulang informasi perseptual ke dalam format konseptual. Wanda udah. Udah. Rima. Ya. Teori Piaget. Teori perkembangan kognitif dibangun oleh Jean Piaget selama periode beberapa dekade, berdiri sebagai contoh yang kuat dari pendekatan konstruktivis, dan tetap teori yang paling rinci perkembangan kognitif. Seperti yang dia tekankan berkali-kali, Piaget memang begitu seorang ahli epistemologi, tertarik pada sifat pengetahuan manusia dan bagaimana itu berubah dari waktu ke waktu, seperti dalam khususnya sejarah ilmiah pengetahuan. Yang dia maksud dengan ini, seperti halnya semua psikolog, filsuf sebelumnya, pengetahuan yang diperlukan. Pengetahuan yang tampaknya ada independen waktu, namun dipahami oleh operasi kognitif. Itu tunduk pada evolusi dan terbentuk dalam waktu. Piaget berpendapat bahwa ini yang terbaik dipahami dengan mempelajari perkembangan ilmu pada ana teori berdiri sebagai alternatif yang berani untuk empirisme dan untuk yang besar luasnya nativisme sebagai catatan tentang asal-usul pengetahuan yang dapat diandalkan. Iya, cuma Rima yang kelihatan. Untuk selanjutnya, silakan. Teori baru fisik Piaget. Ini pasti sesuatu yang merupakan tambahan dari hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Dan dalam banyak hal cara yang tidak lengkap dan tidak memuaskan karena Piaget yang paling formalisasi terkini masih dibongkar dan dievaluasi. Tapi aku harap ini adalah akun yang dapat Anda hubungkan dengan akun yang diberikan sebelumnya. Menjelaskannya, kita melampaui informasi yang diberikan. Teori Gestalt, meskipun sering tidak jelas dalam hal deskripsi proses, telah
kami sudah lama terlambat dalam membuat teori baru itu. Aplikasi praktis dari konstruktivisme. Alat yang tersedia pada saat memformalkan teorinya, jadi sebagian besar antara keduanya tiba. Asumsi bahwa Piaget telah disangkal bahasa Inggris dan terkadang diterjemahkan melawan perlawanan. Banyak dari pekerjaan ini hanya diterjemahkan secara perlahan. Beberapa hasil empiris yang sulit dijelaskan oleh standar berpikir. Dalam pengertian umum, teori seperti itu juga bersama dengan sesuatu yang disebut konsep morfisme, buah-buahan cara baru dan lebih kuat dalam memecahkan masalah yang kreatif atau pemahaman tentang acara sosial. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Langsung saja untuk sesi tanya jawab, kita adakan 2 sesi. Sesi yang pertama 3 pertanyaan dan sesi yang kedua 3 pertanyaan. Sekarang kami buka untuk sesi pertama. Untuk yang ingin bertanya, kami persilakan. Maaf, untuk kelompok 3. Iya. Itu apa makalahnya bisa di-share nggak? Makalah. Gimana, Mbak? Itu makalahnya bisa di-share nggak? Oh iya ya, bisa. Oke. Terima kasih. Sudah di-share ke grup. Oke, terima kasih. Oke.
di motor aku sudah. Kok dewe? Mari kita mengerjakan juga. Mari kita mengerjakan. Baca-baca, aku mengerjakan. Yang gimana, Rek? Nunggu di mentega. Kemudian menggerakkan dulu ini. Ya Allah, kok dibutuh kok enggak? Apa tadi? Halo, izin bertanya. Baik, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Sarli Setianasari dari kelompok NPM 201329, perwakilan dari kelompok 9. Izin bertanya, bagaimana sih pandangan teori Piaget tentang perkembangan kognitif remaja? Terima kasih. Mohon maaf, buat Shirley, bisa diulang sekali lagi? Bagaimana pandangan teori Piaget tentang perkembangan kognitif remaja? Mohon maaf buat Shirley, tadi NPM-nya berapa ya? 201329. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Untuk yang lainnya ingin bertanya, kami persilakan. Moderator izin bertanya. Baik, silakan. Perkenalkan, saya Ajeng Pratiwi, NPM 20130061. Izin bertanya mengenai aplikasi praktis dari konstruktivisme.
Tapi pertanyaan saya, konstruktivisme itu sendiri seperti apa? Dan bisa berikan contohnya. Terima kasih. Mohon maaf, diulang sekali lagi ya, Ajeng, biar lebih jelas. Izin bertanya, bagian aplikasi praktis dari konstruktivisme. Nah, pertanyaan saya itu konstruktivisme itu sendiri itu seperti apa dan berikan contohnya. Gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan kamu tampung terlebih dahulu. Masih ada satu pertanyaan lagi di sesi yang pertama. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Halo moderator, saya Intan Ramadianti izin bertanya. Ya, silakan. Nama Intan Ramadianti Waluyo NPM 2013 0025. Pertanyaannya, apa kelebihan dan kekurangan teori Mendel? Mohon maaf, bisa diulang, Intan? Kelebihan dan kekurangan dari teori Mendel. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan pertama. Yang kedua Aceng kali. Yang nanya pertama tadi siapa ya? Lupa. Shirley, aku. Oh, dari Sherly. Saya akan menjawab. Tadi pertanyaannya bagaimana pandangan teori Piaget tentang perkembangan kognitif remaja. Piaget menyatakan bahwa perkembangan kecerdasan kognitif manusia pada tahap remaja ini telah sampai ke tahap maksimal. Remaja akan berpikir lebih abstrak dibandingkan anak-anak. Remaja tak lagi terbatas pada pengalaman nyata dan konflik sebagai landasan berpikirnya. Gimana? Oke, bisa dipahami. Oke, terima kasih. Nanti yang lain akan dibantu dijawab oleh kelompok yang lain. Ditunggu ya. Aku nggak masuk nota.
Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Ajeng. Ajeng. Iya. Ya, silakan. Ditanya konstruktivisme seperti apa dan berikan contohnya. Iya, kan? benar. Iya. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diingat. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Contohnya, guru memperkenalkan macam-macam cacing dan spesifikasinya. Siswa merumuskan kembali pengetahuan mereka tentang cacing tanah. Guru memberikan masalah berupa pemilihan cacing yang cocok untuk dikembangbiakan. Gimana, Jeng? Iya, paham. Terima kasih. Sama-sama, Jeng.
Eh, Baik teman-teman, jadi untuk pertanyaan dari Intan, pertanyaan ketiga sudah kami diskusikan dan untuk hasilnya Iya. belum bisa ditemukan. Jadi untuk sambil nunggu kami buka kloter kedua untuk dua penanya, silakan. Halo ya, iya. Masih tunggu jawaban pertemuan kelima. Oke, ini tinggal berapa pertanyaan lagi ya? Lagi buka sesi kedua, Pak. Oh, kalau sesi kedua ini aja waktunya kan sudah mau habis nih. Jadi ditutup aja karena saya akan ada materi tambahan terkait teori konstruktivis dalam perkembangan kognitif. Oh, baik, Pak. Silakan ditutup dulu, Mas, diskusi kelompoknya. Baik. Dan diberikan kesimpulan ya. Kesimpulannya siapa yang buat?
Sudah ditutup ya? Belum, Pak. Ya. Ini masih mau bacain kesimpulannya dulu. Kesimpulan dari teori yang kami bahas yaitu dalam konstruktivis model 3 psikologi Gestalt secara klasik bersifat konstruktivis. Dalam pikirannya dan konteks serta produknya tidak dilihat salinan eksternal, asosiasi atau pengetahuan bawaan, melainkan sebagai agen itu menyusun yang diberikan. Dengan menciptakan hubungan fungsional baru antara bagian-bagiannya, menurut Glasser, skema adalah sebuah struktur informasi yang dapat dimodifikasi dengan mewakili konsep-konsep umum disimpan dalam memori. Konstitut paling dasar dari kecerdasan adalah koordinasi. Itu terungkap dalam tindakan seperti itu dan yang diwakili dalam mental struktur atau operasi. Dalam pikiran dan tindakan sehari-hari seperti menggali, mengendarai sepeda, mengangkat objek, dan seterusnya, di mana berbagai mutasi, sensasi, dan aksi motorik dalam setiap tertentu hampir selalu baru. Tapi mereka akan tersedia tanpa presentasi dari koordinasi yang sedang dibangun. Ini sebabnya koordinasi adalah ide yang sangat penting dalam teori Piaget. Sebagai Piaget mengatakan kecerdasan berasal dari koordinasi dalam tindakan. Proses mental yang lebih tinggi adalah tindakan yang diintimidasi. Reverse ini paling eksplisit dalam bagian dari sensi motor. Untuk kecerdasan representasional, karena itu adalah panggung yang sudah ada dengan penjelasan yang paling jelas. Menurut Piaget, anak dengan kecerdasan sensor motor dengan melakukan hal dengan benda-benda dan anak operasional konkret dalam berpikir tentang hal-hal itu. Dalam teori Piaget, ini melibatkan pembebasan pikiran dan konten. Lebih lanjut, koordinasi yang paling penting dalam hal ini adalah kombinasi dari dua kelompok beton yang paling berbeda operasi, yaitu pembalikan oleh inversi dan pembalikan oleh timbal balik. Ini sekarang digabungkan menjadi satu sistem yang kuat, memungkinkan operasi dalam operan atau operasi profesional yang bisa termasuk inversi dan timbal balik bersama. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, saya coba menambahkan sedikit karena sepertinya pembahasan tentang teori konstruktivis ini kalau didengarkan tadi kita kayak malah agak bingung gitu ya. Yang dimaksud dengan teori konstruktivis itu seperti apa? Jadi yang pertama, Anda pahami semua, selalu diingat ya, kalau ketika presentasi bahwa yang kita bahas itu adalah perkembangan peserta didik, mata kuliah perkembangan peserta didik. Dan yang saat ini sedang dibahas adalah perkembangan kognitif. Jadi nggak keluar nih. Jadi di dalam bahasanya yang kita bahas itu adalah bagaimana teori psikologi. Ya tuh, kan nyalakan. Lalu tak mute dulu ya sebentar. Bilang ini ngawur. Jadi teori konstruktivis itu sebentar.
Enak dengannya. Di sini. Di sini ya. Jadi teori konstruktivis yang lain dimut dulu ya, itunya Anissa untuk dimut. Apa ini Bang? Jadi perkembangan kognitif, jadi kita bahas yang kita perkembangan kognitif. Jadi peserta didik, bagaimana teori konstruktivis itu menjelaskan seseorang itu kok bisa berkembang ya kognitifnya. Berkembang itu kan meningkat ya. Contohnya adalah yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya ukurannya 5 cm itu bertumbuh ya, bertumbuh jadi 10 cm. Yang tadinya yang dia ketahui hanya 1-2, akhirnya yang dia ketahui ada ribuan pengetahuan. Nah, ini namanya perkembangan, adanya perubahan. Nah, di dalam teori konstruktivis itu berbeda dengan teori-teori sebelumnya. Gitu ya. Di dalam teori konstruktivis itu dia menjelaskan bagaimana sih otak kita berkembang gitu ya. Yang tadinya hanya tahu tentang 1-2 pengetahuan itu menjadi tahu banyak hal pengetahuan gitu. Yang waktu kecil kita mungkin tahu cuma kalau hewan kaki 4 itu namanya ada anjing gitu ya, atau kucing. Waktu kecil itu mungkin kita hanya tahu yang hewan kaki 4 itu ya cuma kucing, itulah satu-satunya. Tapi setelah kita tumbuh dewasa, berkembang, nonton TV, ke kebun binatang, akhirnya ternyata kita tahu bahwa hewan kaki 4 tidak hanya kucing, tetapi ada juga anjing, ada juga jerapah, ada juga gajah, ada juga kambing, ada juga sapi yang kakinya juga 4 gitu. Nah, itulah bagaimana kita melihat ya sensasi yang ada di lingkungan kita yang tadinya kita nggak tahu ya itu apa. Lama-lama berdasarkan apa yang kita lihat, kita lama-lama tahu itu. Oh, itu namanya anjing. Oh, itu namanya kucing. Bagaimana yang saya berikan contoh di gambar ini ya. Anak yang berbaju merah jambu ini dia nggak tahu. Dia hanya tahu bahwa ini adalah anjing. Anjing kakinya 4. Nah, pengetahuan dia yang sebelumnya dia pernah belajar tentang anjing, pernah menyentuhnya, pernah melihatnya, anjing ada bulunya, kakinya 4. Itu dimasukkan ke dalam otak. Pengetahuan lama, pengetahuan sebelumnya itu, pengetahuan-pengetahuan yang dia dapat di masa lalu itu dimasukkan ke dalam otak. Nah, nanti ini akan menghasilkan yang namanya skema. Di skema-skema yang dibahas tadi itu maksudnya adalah bagaimana menggabungkan antara pengetahuan yang ada dia miliki sebelumnya dengan pengetahuan yang baru. Itu menghasilkan skema baru. Nah, itu namanya skema ya. Nah, si anak ini yang berbaju merah jambu lihat, oh ternyata ada yang mirip anjing ini, kakinya 4, berbulu. Dia bilang, oh ini anjing, kata dia. Oh, tetapi orang ayahnya memberikan pengetahuan, oh, ini namanya kucing. Kucing sama anjing beda. Nah, anak ini mendapatkan pengetahuan baru. Yang tadinya dia cuma tahu anjing, ternyata dia tahu ada kucing. Kaki 4 berbulu gitu ya. Jadi pengetahuan dia bertambah, berkembang. Ini namanya, ini adalah dasar dari konstruktivis teori. Teori konstruktivis dasarnya itu adalah ini. Jadi menjelaskan bagaimana pengetahuan seseorang itu berkembang. Bagaimana kognitif seseorang itu berkembang. Nah, ini juga contoh dari fokus dari teori skema ya, di dalam teori konstruktivis. Ini teori inti dalam teori konstruktivis gitu ya. Bagaimana seseorang itu mengembangkan pengetahuannya. Nah, jadi ini pertama, kita orang itu tahu tentang dunia menggunakan indera ya. Ada indera pencium, indera pendengar, indera peraba, ada indera penglihatan. Jadi kita mensensasi dunia, mengenali dunia entah dengan cara meraba, entah dengan cara mendengar,
entah dengan cara menyium baunya atau dengan melihat gitu. Setelah kita mendapatkan sensasi terhadap lingkungan, ya kita memperhatikan, oh ada yang seperti ini. Nah, ini namanya kita lihat anjing, kita raba ada bulunya, baunya seperti ini. Kalau didengarkan suaranya segala macam ya. Nah ini namanya anjing. Nah, pengetahuan ini dimasukkan ke dalam otak kita. Nah, masuk ke dalam memori, ingatan. Nanti ada memori jangka panjang, ada memori semantik, ada memori episodik gitu ya. Nah, kita kenali, ini namanya anjing. Lalu, ketika kita menemukan hal yang lain, yang mirip-mirip anjing gitu ya, maka kita akan memirip-miripkan, menyamakan hal baru ini dengan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya anjing ini. Oh, ini kakinya 4. Oh, ini namanya kaki. Oh, ini namanya hidungnya. Oh, ini namanya matanya. Oh, ini beruang gitu. Dan akhirnya berkembanglah apa namanya pengetahuannya. Jadi kalau ketika ngelihat anjing ini, maka yang ada yang dia ketahui, dia itu punya kaki 4, bisa berlari, bisa menggonggong, bisa mengejar orang gitu. Ini skema. Nah, di dalam teori konstruktivis itu banyak ahlinya, tetapi yang paling dikenal itu adalah 2 orang ya. Pertama Piaget, lalu yang kedua Vygotsky. Anda lihat di PowerPoint. Kalau Piaget itu lebih dikenal teorinya itu adalah teori kognitif yang sifatnya individual. Jadi konstruktivis yang individual itu Piaget. Tetapi kalau Vygotsky itu lebih dikenal nama teorinya adalah sosial konstruktivis. Apa bedanya? Nanti kita lihat. Nah, kalau yang Piaget itu fokus kepada pengalaman individual. Bagaimana seseorang itu mengembangkan pengetahuannya itu berdasarkan pengalaman-pengalaman individual. Sedangkan Vygotsky mengatakan seseorang bisa berkembang pengetahuan kognitifnya, bisa berkembang pengetahuannya kalau dia melakukan interaksi dengan orang lain yang lebih tahu. Gitu. Itu bedanya. Kalau Vygotsky fokus berkembangnya kognitif itu nggak bisa sendiri, tapi harus ada orang yang bantu yang lebih tahu. Gitu. Nah, makanya nanti di dalam teori Vygotsky fokusnya itu adalah tahapan-tahapan perkembangan, gitu ya, tahapan-tahapan perkembangan. Nanti di mata kuliah psikologi perkembangan pasti udah belajar tuh perkembangan kognitif teori Piaget. Itu nanti ada tahapan-tahapan perkembangannya. Kalau di Vygotsky nggak ada tahapan-tahapan perkembangan sosial, perkembangan kognitifnya. Nah, ini dia jadi Piaget itu lebih fokus kepada mekanisme perkembangan intelektual dan bagaimana intelektual yang berkembang itu bisa mengakuisisi pengetahuan. Kalau Vygotsky ya tadi, orang itu baru bisa bertambah pengetahuannya kalau dia berinteraksi, mendapatkan bantuan dari orang lain yang lebih tahu. Nanti kita lihat lebih jelas teorinya masing-masing. Nah, ini yang dinamakan teori Piaget utama ada tentang bagaimana seseorang bisa menambah pengetahuannya gitu ya. Jadi kita lihat di gambar ini. Ini ada yang namanya disequilibrium, ada yang namanya equilibrium nanti ya. Equilibration ini adalah fase di mana seseorang berusaha mendapatkan equilibrium. Jadi ada 2 ini ya, Anda pahami dulu konsepnya. Disequilibrium sama equilibrium. Jadi kalau disequilibrium itu digambarkan seperti kacau, gelombang yang kacau. Acak gitu ya. Kalau equilibrium digambarkan tenang,
santai, begitu ya. Nah, kita lihat seseorang menemui new situation atau situasi baru. Dia lihat ada hewan kok gede sekali, belalainya panjang, ininya telinganya lebar. Nah, ini apa ini? Nah, dia sebelumnya belum tahu ini adalah gajah ya. Jadi dia lihat ada hewan belalainya panjang, kupingnya lebar. Nah, maka dia berada dalam fase disequilibrium. Di dalam pengetahuan sebelumnya ternyata dia belum punya informasi tentang hewan itu, gitu ya. Nah, makanya dia melakukan yang namanya akomodasi. Jadi pengetahuan baru ini dia masukkan ke dalam skema kognitifnya. Dia masukkan ke dalam skema kognitifnya. Oh, dia belajar, diasimilasikan, ternyata ada hewan mamalia, kakinya 4 di daerah Afrika, belalainya panjang. Itu namanya gajah. Oh, asimilasi. Dia belajar, akhirnya pengetahuan tentang gajah dia masukkan ke dalam pengetahuannya, dalam otaknya itu ya. Oh, ini gajah. Nah, dia melakukan asimilasi. Nah, ketika dia udah tahu tadi itu apa, itu adalah gajah, maka dia kembali ke dalam fase stabil, equilibrium. Yang tadinya acak, nggak tahu gitu, akhirnya dia tahu, jadi stabil, equilibrium. Dia melakukan equilibration. Nah, ketika dia menemukan hal yang baru lagi, dia nggak tahu, maka dia kembali ke dalam disequilibrium, melakukan akomodasi, asimilasi, akhirnya dia tahu gitu ya. Jadi begitulah perkembangan kita dalam mengetahui sesuatu gitu. Jadi fasenya begitu kalau kata Piaget. Nah, di dalam fase seperti itu kalau kata Piaget itu nanti ada batasannya gitu ya. Jadi kalau anak usia 0 sampai 2 tahun gitu, bagaimana tahapannya apa? Sampai tahapan mana dia itu bisa belajar gitu ya. Nggak bisa kalau dia diajari pada tahapan usia 12-18 tahun itu nggak bakal bisa dapat belajar dia. Kalau anak 2 tahun, 7 tahun diajari hal-hal yang bisa dipelajari oleh anak 17-12 tahun itu nggak bakal bisa. Itu menurut teori perkembangan kognitif dari Piaget. Makanya dia buat ada tangga-tangga seperti ini. Sensori motor pada usia 0 sampai 2 tahun, pre-operasional pada usia 2 sampai 7 tahun, konkret operasional 7 sampai 12 tahun, formal operasional 12 sampai 18 tahun. Dari masing-masing tahapan ini punya fase perkembangan yang berbeda-beda. Itu pasti sudah dipelajari di mata kuliah psikologi perkembangan. Nah, tadi jadi belajar yang ini hanya bisa disesuaikan dengan tahapan yang ini, gitu ya maksudnya. Jadi kalau anak usia 2 tahun disuruh ngomong, ya 0 sampai 2 tahun disuruh bikin puisi, nah itu nggak bisa. Tapi kalau usia 7 sampai 12 tahun mungkin bisa, gitu ya. Karena dia harus mengumpulkan dulu pengetahuan sebelumnya, prior knowledge gitu ya. Makanya kalau dalam aplikasi di dalam sekolah gitu, matematika kelas 1 SD nggak langsung kali-kalian, tapi diajari dulu mengenali angka. Terus diajari kemudian bagaimana cara menjumlahkan, bagaimana cara mengurangi. Baru tahapan selanjutnya bagaimana cara mengalikan, bagaimana cara mengkuadratkan, bagaimana cara-cara yang lebih rumit lagi. Disesuaikan dengan tahapan-tahapan ini. Nah, itu Piaget. Nah, kalau ini Vygotsky. Vygotsky sebagaimana yang sudah kita kenal tadi, ini dia teorinya sosial konstruktivis. Jadi, bagaimana orang itu bisa menambah pengetahuan? Ini kalau menurut Vygotsky. Jadi, pertama, ini orang ada dalam kondisi ini. Kondisi dia pengetahuannya hanya sebatas ini. Pengetahuannya hanya ada yang di lingkaran biru ini. Nah, dia ketemu orang lain gitu ya. Dia ketemu orang lain atau dia cari di internet, cari hal-hal baru, akhirnya dia bisa belajar hal-hal baru tersebut. Nah, yang abu-abu ini dinamakan sebagai ZPD atau Zone Proximal Development. Jadi development ya. Jadi zona di mana individu itu bisa berkembang. Nah, ini adalah beyond my reach gitu ya.
Jadi kalau Anda waktu SMA gitu ya, Anda di SMA di sini, Anda belajar tentang teori-teori yang ada di S1. Dengan dosen, dengan kerja kelompok dengan teman-temannya, Anda berada di teori ZPD. Nah, tetapi Anda belum bisa nyampe untuk hal-hal yang bisa dipelajari yang di atasnya lagi gitu. Nah, jadi nanti lama-kelamaan yang tadi bulatannya begini ya, kecil begini, yang ini lama-lama yang JPD ini akan menjadi biru, what I can learn. Jadi kalau dia udah belajar dengan orang lain, belajar dari internet dan sebagainya, dia tahu hal yang baru. Ya, ini jadi biru. Nah, yang ini beyond my reach ini akan berubah menjadi abu-abu. Nah, abu-abu ini bisa menjadi ZPD. Kalau dia belajar dapat pengetahuan dari orang lain atau dari teknologi internet, maka ini bisa menjadi biru lagi. Nah, terus berkembang lingkaran-lingkaran ini sampai lingkarannya itu besar. Nah, jadi ini juga contoh ya. Jadi pertama orang itu belajar konsep baru. Jadi dia biasa naik ke atas sampai sini, itu harus ada butuh bantuan dari dosennya atau dari pengajarnya atau dari internet atau dari apa. Nah, setelah dia sampai tahapan ini, dia bisa belajar mandiri ya, untuk bisa belajar otomatisasi. Belajarnya sampai kulino gitu. Nah, ini dia konsep konstruktivis. Jadi ingat bahwa yang namanya perkembangan kognitif dari sudut pandang teori konstruktivis itu menjelaskan bagaimana kita mengkonstruksi, ya konstruktivis ya. Arti kita bagaimana mengkonstruksi. Mengkonstruksi itu kan kontraktor, bikin rumah ya. Bagaimana kita membuat, mengkonstruksi pengetahuan kita. Atau bagaimana kita mengkonstruksi kognitif kita, pengetahuan kita. Oke, ada yang bertanyakan sampai di sini? Cukup, Pak. Ya, kita kan ini pertemuan keberapa ya? Ada yang ingat tidak? Pertemuan keberapa? Pertemuan ke-8 kita nanti UTS. Gitu ya. Jadi yang belum diskusi kelompok, kalau bisa dirapel. Dirapel dalam waktu minggu depan ini ya, 2 minggu inilah dirapel. Kapan bisanya agar bisa semua kelompok sampai kelompok ke ini kelompok berapa ya? Kelompok 3, Pak. 3, Pak. Berarti pertemuan kita udah 4 apa 5 ya? Kayaknya, Pak. Hah? 5 kan ya? 5 kayaknya, Pak. Ya, 5 berarti 2 kelompok lagi. 6, 7. Setelahnya baru kita UTS. Jadi 2 kelompok ini silakan cari hari di minggu kalau besok Jumat Sabtu mepet ya. Kalau minggu depan gitu ya, carilah waktu agar bisa kita melakukan kuliah gitu ya. Apakah Senin ataukah Selasa ataukah kapan gitu. Jamnya terserah. Itu ya. Kelompok 4, kelompok 5 harap dipertimbangkan untuk segera maju presentasi. Oke, demikian. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Cukup, Pak. Cukup. Ya. Cukup, Pak. Cukup. Kita akhiri kuliah kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.